Baik, selamat malam saudara dan saudari kasih, para sahabat konsep, hamba Tuhan yang sekarang tergabung di dalam media online pada saat ini, diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Dan kita pada saat ini sudah sampai di pelajaran yang ke-12 dengan judul Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian yang pertama. Dan kesimpulan sekolah sahabat pada saat ini, atau ringkasan sekolah sahabat, akan dibawakan oleh Pendeta Muda Ricky Mual. Beliau melayani di wilayah Jawa Timur. Dan pada saat ini kita akan mulai diskusi ini. Mohon Pendeta Muda Marupa Pasitorus untuk menyampaikan doa buka. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bertemu kembali dalam diskusi Alkitab Sekolah Sahabat melalui Zoom ini. Kami serahkan dalam tangan dan perlindungan-Mu, berkati akan media yang kami gunakan ini berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami dengarkan melalui pemaparan oleh Pendeta Muda Ricky Mual dapat kami mengerti dengan baik. Roh Kudus Tuhan menjadi bagian dari Ricky yang memaparkan. Terima kasih Tuhan, syukur, amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, para hamba Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan ya, sebagai ringkasan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Ricky Mual. Dan bagi saudara dan saudari yang memiliki pertanyaan untuk didiskusikan atau topik-topik untuk didiskusikan, disampaikan di kolom chat di dalam media Zoom ini maupun di kolom komentar yang ada di Facebook. Dan kalimat yang sederhana dan singkat dan sejelas-jelasnya sehingga dapat dimengerti. Baik, waktu dan kesempatan diberikan kepada Pendeta Muda Ricky Mual. Baik, Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang boleh bergabung untuk belajar bersama pada saat ini. Saya permisi untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya, Pendeta ya? Ya, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu Saudara, pelajaran kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-11, yaitu tentang meterai Allah dan tanda binatang. Dan penulis sekolah sahabat membagi ini jadi dua bagian. Saat ini adalah bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah pelajaran berikut. Saya yakin pasti ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul, dan bila mana itu belum dibahas saat ini, itu nanti menjadi pembahasan di pelajaran yang berikutnya. Cerita ini dimulai dari ayat inti, Wahyu 7 ayat 2-3. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, dan ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi dari sini kita dapat pemandangan bahwa mereka yang akhirnya selamat adalah mereka yang dimeteraikan. Dari sini kita mengerti bagaimana pentingnya untuk umat-umat Tuhan yang selamat akhirnya nanti akan dimeteraikan. Nah, tapi pelajaran 1-2 minggu ke depan ini fokusnya selain daripada bicara tentang meterai Allah, tapi juga bicara tentang lawannya, yaitu tanda binatang. Nanti kita akan mengerti kenapa kita perlu melihat tanda binatang. Buku Wahyu adalah buku tentang Yesus Kristus dan buku tentang
yang ditekankan adalah bagaimana sisi yang baiknya, namun ada hal-hal lain yang kita perlu perhatikan. Nanti di akhir kita akan mulai mengerti kenapa ini kita harus perhatikan. Dari pelajaran sekolah sahabat, ada pelajaran pertama yaitu tentang ketekunan yang teguh, atau dalam bahasa Greka disebut hupomone. Wahyu 14 menunjukkan bila mana mereka menyembah binatang dan menerima tanda, mereka akan minum dari anggur murka Allah. Kita sudah pernah bahas ini di beberapa waktu sebelumnya. Jadi, menyembah Sang Pencipta itu bertentangan dengan menyembah binatang. Dan ada ciri khas daripada mereka yang benar dan akhirnya yang selamat, yaitu mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Dari cerita ini kita akhirnya mengerti bahwa ini adalah masalah penyembahan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana tentang hari Sabat, hubungannya kepada penyembahan. Bagaimana Sabat yang adalah meterai Allah ini. Nah, dari sini dibutuhkanlah ketekunan yang teguh, yaitu adalah pengikut juru selamat yang menerima kasih karunia Tuhan, hidup oleh iman dan hidupnya diubahkan. Punya komitmen, bukan hanya memiliki iman dalam Yesus, tapi juga mereka memiliki iman dari Yesus ya. Waktu yang lalu kita sudah belajar ya, di dalam bahasa Inggris ada ekspresi yang mungkin berbeda dari beberapa terjemahan ya. Kualitas iman akhir zaman Yesus ini akan jadi milik mereka dan mereka tetap setia bahkan sampai mati. Inilah yang Yesus lakukan. Inilah ketekunan yang teguh. Lalu kita mulai bertanya lagi. Dalam pelajaran sekolah sahabat ditunjukkan apa sih sebenarnya arti memiliki iman Yesus ya. Ada kutipan yang begitu baik dari hamba Tuhan Nyonya White dalam buku Christ Triumphant yang juga dikutip di sekolah sahabat ini. Di tengah kegelapan yang mengerikan yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah memeras ampas terakhir dalam cawan malapetaka manusia. Luar biasa. Oleh iman, Kristus menjadi pemenang. Jadi iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga semua setan di alam semesta, semua cobaan di bumi tidak dapat menggoyahkannya. Iman Yesus ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, dan bertahan ketika hanya ada sedikit untuk berpegangan. Dan iman Yesus inilah yang juga kita harus pahami, bahwa ini merupakan anugerah yang kita terima dengan iman ya. Jadi ini bukan karena usaha kita sendiri, tapi kita harus sadar ini juga adalah anugerah yang kita terima dengan iman, dan inilah yang membawa kita melewati krisis yang ada di depan. Nah, pelajaran berikut kita akan melihat krisis apa yang ada di depan dan kenapa begitu penting mempunyai iman Yesus yang bertahan dalam situasi apapun ya, bahkan ancaman kematian ya. Karena kita tahu tanda binatang itu akan dipaksakan. Dalam pelajaran sekolah sahabat dituliskan bahwa nubuatan tanda binatang di Wahyu 13 itu memberitahu kita semua ya tentang yang terburuk yang akan terjadi, puncak peperangan daripada iblis melawan Allah. Dan kita tahu bagaimana strategi pertama adalah penipuan ya. Kita tahu sahabat yang lalu kita sudah belajar tentang penipuan daripada setan. Singkat cerita, saya tahu ini butuh waktu untuk membahasnya, tapi pelajaran sekolah sahabat meringkaskannya karena sedikit banyak dibahas juga di pelajaran minggu depan. Ada dua kekuatan di Wahyu 13 ya, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Inilah bagaimana setan bekerja melalui kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan agama dan yang kedua adalah kekuatan politik yang disebut binatang dan menggunakan paksaan ya. Kita tahu bahwa nubuatan ini
dimulai dengan sanksi ekonomi. Kita tahu bagaimana kehidupan dunia kita saat ini ya. Kita tidak mungkin bisa lepas dari ekonomi. Dan rasanya itu inti dari kehidupan di dunia ini untuk begitu banyak orang ya. Tidak ada lagi yang bisa beli atau jual kecuali mereka yang punya tanda ini. Nah, inilah pentingnya punya iman yang teguh seperti Yesus tadi ya. Karena mayoritas akan menyerah dan siapapun yang menolak akhirnya ada di bawah keputusan kematian. Wahyu 13 ayat dua ayat pertama menuliskan, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Deskripsinya begitu banyak di situ ya, tanduk 10, kepala 7, di atas tanduknya ada 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat ya. Binatangnya perlu serupa macan tutul, kaki-kaki beruang, mulut singa. Tapi apa yang perlu kita perhatikan saat ini adalah binatang itu diberikan kuasa oleh naga itu. Kita tahu naga ini adalah setan. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Singkat cerita, kita akhirnya dihadapkan pada dua pilihan, dan memang hanya dua pilihan, tidak ada tengah-tengah. Mengikuti binatang atau mengikuti anak domba. Dalam pelajaran sekolah sahabat mengutip dari buku SD Bible Commentary, meskipun terutama mewakili iblis, naga dalam arti sekunder mewakili kekaisaran Romawi. Kekuasaan yang menggantikan kekaisaran Romawi, yang menerima dari naga kekuasaannya dan tahtanya dan otoritas yang besar, jelas adalah Roma Kepausan. Ini berdasarkan deskripsi Alkitabiah, dan kita bisa lihat bukti sejarah dan deskripsi jelasnya dibahas di pelajaran berikut ya. Tapi intinya adalah seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Mari bandingkan ayat ini yang tadi mengikut binatang itu di Wahyu 13, kita lihat dengan Wahyu 14. Mereka yang selamat pada akhirnya adalah mereka yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, mereka murni sama seperti perawan, dan yang paling penting juga adalah mereka orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Pilihannya hanya dua, siapa yang mau kita ikuti, binatang atau anak domba. Dan inilah kenapa kita perlu belajar, perlu tahu tentang binatang itu dan apa yang dia lakukan. Bukan karena itu intinya. Dari sini kita belajar bahwa kitab Wahyu meninggikan Yesus, karena Wahyu pasal 1 jelas menunjukkan ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Tapi ini juga mengidentifikasi umat Allah akhir zaman dan menyingkapkan ciri-ciri identifikasi dari binatang. Dan inilah tujuannya kenapa kita perlu tahu. Sehingga kita dapat dipersiapkan bagi datangnya konflik. Kita tahu apa yang akan terjadi, dan kita tahu bagaimana itu terjadi, dan yang paling penting kita tahu siapa yang menang. Itulah sebabnya pelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya pikir sampai sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang bisa diberikan. Bila mana ada pertanyaan, ada tanggapan, kita boleh diskusi bersama-sama supaya kita boleh menikmati pelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saudara dan saudari sekalian, para hamba Tuhan, demikianlah materi yang disampaikan oleh Pendeta Muda Kimual. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung disampaikan saja di kolom chat ini maupun di Facebook. Boleh langsung disampaikan. Boleh. Ini mungkin pertanyaan pertama, Pak Pendeta Kimual. Jadi apa itu materi Allah dan apa itu tanda binatang, Pak Pendeta? Boleh kasih jelasan. Dan nanti mungkin setelahnya mungkin ke Pendeta Abigail Siomi.
Sorry Pendeta, mungkin boleh diulang sebentar. Boleh jelaskan Pendeta definisi. Sebenarnya apa itu meterai dan apa itu tanda binatang? Yang menjadi tanda binatang itu apa? Dan meterai Allah itu apa? Oke. Jadi ringkasnya dari pelajaran sekolah Sabat, kita ketahui bahwa hari Sabat itu adalah meterai Allah. Karena Wahyu 14 bicara tentang penyembahan Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan kita mengakui Tuhan pencipta kita, tandanya adalah kita memelihara hari Sabat. Dan saya pikir pelajaran ini sudah disebutkan dengan jelas di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, bahwa meterai Allah adalah hari Sabat. Saya kutip Yeskiel 20 ayat 20 juga mengingatkan kita bahwa kuduskan hari-hari Sabat supaya jadi peringatan, supaya orang tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini masalah penyembahan. Kalau begitu, tanda binatang dalam pelajaran sekolah Sabat jelas sekali disebutkan, mungkin akan lebih semakin jelas pelajaran minggu depan, adalah tentang pemaksaan itu ya, undang-undang hari Minggu. Wahyu pasal 13 menunjukkan bagaimana itu nantinya akan terjadi, kekuatan religio-politik, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, bersatu, dan ada waktunya itu dipaksakan, dan kalau sudah dipaksakan, semua ada konsekuensinya. Nah, mungkin itu Pendeta penjelasan ringkasnya. Terima kasih. Kita langsung ke Pendeta Abi sebelum nanti ke Pastor Pendeta Pastor Pardosi. Ini pertanyaan saya tambah. Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 di sana katakan bahwa jika kamu percaya meteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Beberapa penafsir tafsirkan meterai itu adalah Roh Kudus, kan hari Sabat. Bagaimana dapat kita mungkin mengenai hal ini? Kita Pendeta Abi, mungkin boleh nanti Pendeta Riki boleh menambahkan lagi sebelum kita ke sermon Pardosi. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Jadi kalau kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, ini sebenarnya bukan pelajaran yang berdiri sendiri ya. Jadi pelajaran ini sebenarnya sudah pernah atau bahkan sudah kita ikuti dari minggu demi minggu atau bahkan setiap hari kalau kita mempelajari sekolah Sabat kita ya. Jadi dari setiap materi pelajaran yang kita ikuti, khususnya tentang pekabaran 3 malaikat, tadi Pendeta Riki sudah sempat singgung bagaimana ini terkait penyembahan. Ini terkait mengikut Tuhan atau mengikut setan. Ini terkait apakah kita memilih menyembah hanya kepada Tuhan atau justru kita menyembah kepada oknum yang bukan Tuhan. Lalu kemarin kita juga bahas tentang Babel. Bagaimana Babel ini adalah kekuatan ya, di mana setan sebagai pemimpinnya yang membawa penipuan ya kepada manusia ya, penipuan dalam arti di sini bagaimana mereka bagaimana setan menipu manusia terkait spiritisme, termasuk juga penipuan tentang hari ibadah yang dikuatkan oleh oknum. Oknum ini arti kuasa manusia yang sangat besar yang mampu mempengaruhi seluruh dunia bahkan. Nah, jadi terkait pekabaran 3 malaikat ini, maka materai Allah serta tanda binatang ini tentu terkait juga terhadap pelajaran sebelumnya. Makanya tadi Pendeta Riki sampaikan bahwa materai Allah dan tanda binatang ini kan sebuah pembeda lah, tanda, sebagai sebuah tanda yang membedakan apa
yang menjadi umat Allah dan siapa yang menjadi pengikut binatang itu. Dan juga bagaimana mereka dibedakan, yaitu terkait ketaatan mereka terhadap hukum Allah dan iman mereka kepada Yesus. Dan ini juga yang tadi sempat dikutip dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi tentu dari semua rangkaian ini kita bisa simpulkan bahwa mereka yang memelihara hukum Allah, menyembah kepada Tuhan, tidak mengikut ajaran palsu atau penipuan, inilah mereka yang menguduskan hari Sabat, yang menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi tanda binatang yang sebaliknya, yaitu mereka yang mengikuti Sabat palsu, saya katakan nilai, atau hari ibadah, atau mereka yang mengikuti kekuasaan manusia dibandingkan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi itulah mungkin yang bisa saya tambah. Terima kasih. Sebelum kita ke Sir Ton, mungkin ada yang lain mau tambahkan? Ya, baik. Jadi, Sir, tadi ada pertanyaan tentang apa itu materai Allah dan tanda binatang, dan ada pertanyaan lanjutan, yaitu terkait dengan Efesus 1 ayat 13 dan 14 tentang bagaimana Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Ketika kamu percaya, meteraikan dengan Roh Kudus, begitu. Sehingga banyak denominasi ataupun para penafsir Kristen melihat bahwa materai Allah yang dibicarakan di dalam Wahyu ini adalah bukan Sabat, tetapi adalah tentang Roh Kudus, begitu. Mungkin bisa penerangannya, Sir. Ya. Baik, terima kasih ya. Salam jumpa kembali sahabat konsep dan juga pemirsa yang mengikuti atau menyimak diskusi ini melalui live ya. Baik, jadi apa itu materai Allah? Materai Allah itu adalah tanda kepemilikan Tuhan. Nah, di dalam Wahyu yang ke-12 ya, kalau kita baca ya, coba dibaca ciri-ciri dari umat Tuhan yang sisa itu ya. Kan ada dibuat ciri-cirinya ya. Bentar ya. Nah, ciri-ciri itulah yang kita akan ikuti sebagai orang atau kelompok yang diserang oleh setan. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Naga itu kan setan ya. Kepada perempuan itu kan gereja yang benar. Yang diserang oleh setan selama 42 bulan atau 3,5 masa atau 1260 tahun. Lalu pergi memerangi keturunan dari perempuan yang diserang selama 3,5 masa 42 bulan atau 1260 tahun. Nah, keturunan dari perempuan yang diserang itu mempunyai ciri-ciri, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, penekanannya itu kan kepada hukum-hukum Allah. Materai Allah itu dimiliki oleh mereka yang menjadi perempuan yang diserang oleh naga. Ciri-ciri perempuan yang diserang itu, karena kan perempuan itu kan gereja. Banyak gereja kan. Tapi diberikan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Menuruti hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Ya, 10 perintah Tuhan itu. Nah, di antara 10 perintah Tuhan itu, mana yang menunjukkan Allah sebagai pemilik? Karena materai itu kan tanda kepemilikan, tanda kekuasaan. Sama seperti raja-raja di zaman dulu itu memberikan materainya sebagai tanda kekuasaan, tanda kepemilikannya. Nah, di antara 10 hukum itu yang menunjukkan Allah itu sebagai pemilik kita, pemilik alam semesta ini adalah hukum yang keempat tentang hari Sabat. Di situ ada Tuhan sebagai pencipta yang diciptakannya, yaitu bumi ini dan segala isinya termasuk manusia. Itulah materai Tuhan. Nah, kalau tanda binatang, itu di Wahyu pasal 13. Yaitu dipaksakan kepada semua orang. Materai Tuhan tidak dipaksakan kepada semua orang. Tetapi ditawarkan kepada semua orang.
Tapi kalau tanda binatang itu memang dipaksakan kepada semua orang. Pemaksaannya bagaimana? Ya melalui penganiayaan. Melalui apa? Tidak bisa berjual beli. Ya, makanya disebut dengan tanda binatang. Loh, kenapa disebut dengan tanda binatang? Karena itu dikeluarkan oleh binatang yang muncul dari dalam laut itu. Ya, yang didukung oleh binatang dari dalam bumi. Meterai Allah, kenapa disebut dengan meterai Allah atau meterai Tuhan? Karena itu dikeluarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, terkait dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 tadi yang disampaikan itu ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya dimeteraikan dengan Roh Kudus itu bukan Roh Kudusnya meterainya, tapi Roh Kudus itu yang memeteraikannya. Dimeteraikan sebagai apa? Sebagai milik Tuhan. Betul ya? Kan ketika orang menerima Yesus itu maka dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena orang itu kan dilahirkan oleh Roh Kudus. Makanya ada baptisan air dan baptisan apa? Roh Kudus kan gitu. Nah, baptisan air itu dilaksanakan atau dilakukan oleh siapa? Ya oleh manusia kan pendeta itu. Tapi baptisan Roh Kudusnya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Roh Kudus. Ayat 14-nya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Seluruhnya itu apa itu? Hidup kekal. Jadi tanpa pemeteraian oleh Roh Kudus itu bahwa kita adalah milik Tuhan, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita untuk merubah kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa itu? Seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Ya hidup kekal. Karena di ayat 14 dikatakan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji apa? Memuji kemuliaannya. Jadi kaitannya di situ. Bukan Roh Kudusnya yang menjadi meterainya, bukan. Roh dimeteraikan dengan. Ya, kalau dikatakan dengan itu berarti alatnya dia. Ya, alatnya. Jadi bukan Roh Kudusnya yang menjadi meterai Tuhan itu, bukan. Tetapi Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita. Ya, sehingga kita menjadi milik Tuhan dan akan menerima sepenuhnya janji itu karena apa? Untuk memuji kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir, untuk keterangannya. Jadi sudah sangat jelas bahwa meterai Allah itu bukan Roh Kudus. Jadi yang di Efesus tadi itu adalah tidak menjelaskan apa itu meterai Allah, tetapi menjelaskan bagaimana kita dimeteraikan, yaitu dengan menggunakan kudus. Jadi meterai Allah tetap yaitu tentang Sabat. Dan tanda binatang arti itu adalah oposisi daripada hari Sabat. Saya tidak tahu, mungkin ini ada pertanyaan, saya tidak tahu apakah ini sudah terjawab dengan tadi atau belum. Mungkin bisa ditegas ini. Dengan cara apakah kita mendapat meterai Allah di akhir zaman ini? Mungkin ke pendeta Diki Mual. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi sebenarnya sudah disinggung di Wahyu pasal 12. Jadi kita tahu bahwa meterai Allah adalah tanda kepemilikan ya. Karena itu menunjukkan siapa nama yang memerintah, lalu jabatannya ya. Kalau Tuhan dia pencipta dan wilayah kekuasaannya, kita tahu langit dan bumi. Nah, bagaimana untuk mendapat tanda ini? Jelas kita harus tunduk dan takut akan Tuhan. Tapi di buku Wahyu juga diberikan gambaran yang lebih spesifik lagi, gitu ya. Karena Matius 7 ayat 21 katakan bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak-Ku ya. Nah, di buku Wahyu dikaitkan ciri-cirinya ya, tinggal lihat aja ciri-ciri jemaat yang benar gitu ya. Kita tahu tadi bahwa Wahyu 12 ayat 17 ya. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan inilah yang menjadi
tolak ukur bagi kita ya. Nah, kalau kita memelihara ini, Wahyu 14 juga menunjukkan bagaimana yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus ya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus ya. Nah, dari sini sudah jelas ya. Kita mau ada di milik siapa gitu ya. Kita mau jadi milik siapa. Nah, saya pikir itu yang jadi penuntun kita untuk bagaimana menghadapi pemandangan di akhir zaman ini ya, antara meterai Allah dan tanda binatang. Terima kasih, Pendeta. Silahkan, Pendeta Muda Abigail, mungkin barangkali ada tambahan sebelum kita ke Sir. Ya tadi Sir sempat singgung ya bahwa ya meterai Allah itu kan nggak dipaksakan ya bagi siapa mereka yang tentu memiliki kerinduan untuk menjadi bagian khususnya dalam keselamatan, ya tentu salah satu bagi mereka yang jadi milik Allah, tanda kepemilikan Tuhan tadi, ya tadi seperti singgung juga bahwa mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Jadi saya sih sebenarnya lebih kepada apa ya? Lebih kepada praktek bahwa kalau kita menuruti hukum Allah itu seperti apa sih? Sebenarnya itulah yang mungkin perlu kita renung-renungkan ya. Kalau kita menjadi menerima materai Allah itu sebenarnya bukan hanya sekedar tanda secara fisik, tetapi bagaimana kita ini hidup kita, karakter kita, ketaatan yang kita tunjukkan itu yang sebenarnya lebih besar yang harus kita renungkan dari pelajaran kita malam hari ini ya. Penyembahan kita kepada Tuhan, karakter kita, lalu ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana kita dimateraikan oleh Allah, maka bagian kita adalah ya penurutan tadi gitu. Bukan berarti penurutan itu yang menyelamatkan kita, tetapi yang harus kita renungkan adalah sejauh mana sekarang ketaatan kita terhadap hukum Allah, terhadap hari Sabat contohnya. Nah ini sebenarnya ya kalau saya coba hubungkan pertanyaan ini terhadap apa yang kita alami gitulah, atau bagi kita yang sudah tahu ya, saya mau jadi umat Allah, kalau saya jadi anggota gereja Maskapai ke-7 contohnya, lalu saya dimateraikan oleh Allah dan itu menjadi satu jaminan. Enggak juga kalau kita menjadi orang-orang yang bisa dikatakan anggota gereja Maskapai ke-7 lalu kita tidak menunjukkan satu kesungguh-sungguhan, ketaatan terhadap hukum Allah, iman kepada Yesus, maka ya sebenarnya materai Allah itu juga belum tentu menjadi bagian kita. Jadi nah inilah sebenarnya yang mungkin bisa saya tambahkan ya, mohon maaf agak meluas, tapi ini mungkin bisa tambah dari pertanyaan ini. Makasih. Terima kasih, Pendeta. Kita mungkin ke Sir Milton Pardosi. Ya, bagaimana anunya pertanyaannya supaya Dengan cara apakah kita mendapat meterai Allah? Oke, baik. Jadi begini ya, meterai Allah itu bukan dicari-cari begitu. Lalu kalau seandainya saudara setia berhari Sabat, lalu otomatis akan menjadi pemilik meterai Allah, bukan. Jadi saya katakan itu bahwa ciri-ciri umat yang sisa itu adalah menuruti hukum-hukum Allah, ya, memiliki iman seperti Yesus Kristus, ya kalau mau dibandingkan dengan ayat lain, lalu memiliki kesaksian Yesus dan lain sebagainya. Jadi bagaimana supaya kita boleh dimeteraikan oleh Tuhan? Ya, tadi saya ulangi lagi, dimeteraikan oleh Tuhan. Dan meterainya itu adalah hari Sabat. Ya, yang pertama itu yang terpenting adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Bukti dari orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu ya, betul ya? Bagaimana caranya saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan itu dalam arti apa? Ya dalam arti penyembahan, penurutan kita kepada Tuhan. Ya. Salah satu atau hal yang terpenting dalam
penyembahan, penurutan kita kepada Tuhan dalam konteks kasihilah Tuhan Allahmu itu ya adalah berbakti, menyembah Dia dengan cara yang benar, di waktu atau di hari yang benar. Ya. Sehingga akhirnya kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus Tuhan. Ya. Sama seperti begini, apakah kita bisa mengejar-ngejar karunia rohani? Karunia rohani itu nggak dikejar, itu diberikan. Diberikan ketika kita sedang sibuk dalam apa? Pelayanan, betul ya? Jadi tidak pernah karunia rohani itu diberikan ketika Anda sedang bersantai atau tidak melayani, tidak pernah. Karunia rohani itu justru diberikan ketika kita sedang sibuk dalam pelayanan ini. Bisa bertambah, bisa berkurang kalau kita tidak gunakan. Jadi supaya kita mungkin supaya mendapatkan itu mungkin kita perbaikilah bagaimana supaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, dengan demikian maka jangan sampai nanti seolah-olah kita mulai terbawa kepada diselamatkan oleh apa? Menurut atau mengusahakan semaksimal mungkin menuruti perintah Tuhan. Demikianlah. Baik, terima kasih, Pendeta Serbu Tembadosi. Baik, ini mungkin sebelum pertanyaan terakhir, barangkali ada bahan ataupun tanggapan dari narasumber dan juga para hamba Tuhan yang ada di ini mengenai pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Nah, pemasangan undang-undang hari Minggu dan juga boikot secara ekonomi, penganiayaan, ini kan bicara tentang intoleransi terhadap jalankan agama gitu. Nah, sedangkan kita mengenal di beberapa tempat di dunia ini sangat kental dengan kampanye-kampanye tentang toleransi beragama, begitu. Nah, kira-kira bagaimanakah toleransi ini nanti pada akhirnya akan kalah dan berganti dengan intoleransi beragama, sehingga nubuatan mengenai penganiayaan kepada orang-orang kudus ini akan tergenapi. Nah, itu mungkin pertanyaan untuk didiskusikan di sini. Mungkin dari Pendeta Muda Riki, ya, sekaligus nanti closing statement dan juga Serbu Tembadosi, sekaligus closing statement. Ya, terima kasih Pendeta pertanyaannya. Pertanyaan ini juga saya pikir banyak ditanyakan ya, bagaimana ini bisa terjadi nantinya, apakah mungkin dengan, apalagi kita hidup di Indonesia dengan keragaman agama-agama dan kepercayaan. Tapi saya ingin membawa pikiran kita bahwa ini adalah firman Tuhan, jadi firman Tuhan pasti akan digenapi. Dan firman Tuhan bukan sekadar pasti akan digenapi, sejarah mencatatkan demikian di dalam Alkitab. Cerita persatuan religio-politik ya, antara agama dan politik itu untuk menghancurkan atau menyusahkan ya, bahkan mungkin membinasakan umat-umat Tuhan itu sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Mungkin satu contoh cerita tentang bagaimana cerita Ahab ya, Isabel, dia dengan nabi-nabi palsu, bagaimana akhirnya menyingkirkan nabi Tuhan. Lalu cerita Yesus ya, bagaimana dia akhirnya bisa disalib. Jelas ada peran daripada Kaisar Roma waktu itu dan bagaimana orang Yahudi, pemimpin agama saat itu. Lalu cerita rasul-rasul, kita bisa baca cerita ini di Kisah Para Rasul, ketika Paulus dan saudara-saudara yang lain dalam mengabarkan Injil kebenaran, selalu begitu. Dan ada selalu begitu, ada pemimpin agama Yahudi ketika itu dan penguasa Roma waktu itu. Dan ada satu benang merah juga yang kita bisa pelajari dari situ. Dan tuduhannya adalah tuduhan palsu ya. Mereka bayar orang untuk menuduhkan ini. Nah, polanya itu berulang. Kita
mungkin tidak bisa dapatkan detailnya, sedetil akan bagaimana, tapi inilah firman Tuhan ya. Pemaksaan itu pasti akan terjadi ya. Kita mungkin nggak tahu detailnya, tapi sejarah menunjukkan itu pernah terjadi. Bagaimana religio politik membinasakan, menyingkirkan umat-umat Tuhan. Dan ini firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Gitu ya. Mungkin itu pendeta yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa sudah pernah dipaksakan, tapi tidak secara global, ya. Misalnya kepada kaum Melanesia, kepada kaum Huguenot di Prancis, ya, bahkan mereka dibunuh, ya, dianiaya, dan itu sudah pernah terjadi, sudah diundang-undangkan, tapi belum dipasarkan secara global. Tapi sekarang mungkin sedang dikampanyekan, begitu. Sedang dikampanyekan dengan baik-baik. Ketika penolakan itu ada, kalau umat tersisa maka itu bisa dipaksakan. Itu mungkin saya tangkap dari pendeta Ricky Mual. Jadi track record-nya sudah ada. Ya Gitu. mungkin lebih pasnya bukan tanda binatang itu ya, tapi bagaimana yang saya jelaskan tadi, kan tanda binatang di akhir zaman ini dari Wahyu 13 kita tahu bagaimana kekuatan agama dan politik bersatu ya. Nah, itu sudah pernah terjadi ya. Alkitab menunjukkan untuk menyingkirkan umat Tuhan, bahkan menyingkirkan Yesus sendiri menggunakan cara itu. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa itu sudah pernah terjadi dan pola yang sama juga akan terjadi sebagaimana yang Alkitab sampaikan. Saya pikir itu pendeta. Saya pikir agama dan politik sekarang masih terjadi, tetap jadi sampai sekarang, karena ada agama yang berpolitik, gitu, dan kelompok-kelompok agama yang berpolitik. Mungkin sebelum kita ke sermon, mungkin dari pendeta Abi, bisa mau ada tambahan mungkin? Cukup? Oke. Kita ke sermon. Ini sekaligus closing statement ya, pendeta Ricky sudah ya? Closing statement-nya? Ya, mungkin kalau closing statement ini pendeta, saya mau kasih penekanan tadi ya, kalau closing statement, kenapa sih kita pelajari ini sekolah sahabat sampai 2 bagian ya, tentang tanda binatang ini, bagaimana binatang ini akan begini dan begini. Saya ingin ingatkan lagi kepada kita bahwa Wahyu ini, buku Wahyu adalah tentang Yesus Kristus, tentang kabar baik, tapi ini juga menunjukkan pemandangan di akhir zaman ya, mengidentifikasi di akhir zaman umat Allah itu seperti apa, ciri-cirinya, dan juga tanda binatang itu seperti apa. Tujuannya apa? Supaya kita siap menghadapi ini. Kita tahu ini akan bagaimana selesai, kita tahu siapa yang akan menang, dan kita tahu juga harusnya siapa yang kita pilih ya. Saya pikir itu mungkin jadi closing statement buat kita pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Sir Sultan Pardosi boleh memberikan penerangan kepada kami dan juga sekaligus closing statement, Sir. Baik, persoalan dalam pelajaran kita ini kan tentang pergerakan naga setan itu untuk menghasut umat-umat Tuhan agar tidak lagi menuruti hukum Tuhan. Dan itu menjadi pokok persoalan sejak setan atau Lucifer itu memberontak di sorga, yaitu menolak keberadaan hukum Tuhan. Yang berarti juga menolak keberadaan Tuhan. Dia ingin sama seperti Tuhan. Ya, jadi isu itu terus dibawanya. Nah, cuman sekarang diperhalus, bukan menolak hukum Tuhan, tetapi mengaburkan hukum Tuhan itu. Karena mengaburkan hukum Tuhan itu sama saja dengan tidak menerima hukum Tuhan. Jadi dibungkus dia, makanya dikatakan menipu kan. Kita pikir itu benar, ternyata salah. Karena menginterpretasikan hukum Tuhan itu yang dikaburkan dia. Nah, oleh sebab itu sangatlah penting ketika kita memahami tentang kebenaran itu. Sangat penting. Supaya kita tidak gampang tertipu. Ya, karena setan menggunakan penipuannya. Kalau setan itu datang kepada Hawa di Taman Eden, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lucifer yang telah jatuh, lalu berkata sama Hawa, saudari Hawa, tolong siap-siap ya, saya mau mencobai saudara supaya saya berdosa seperti saya, ya nggak jadi itu pencobaannya. Nggak jadi. Ya, makanya dikatakan dia menipu. Melalui siapa? Melalui ular. Seolah-olah ular itu bisa bicara, padahal bukan ular itu yang berbicara. Nah, jadi ini penting ya. Nah, tipuan-tipuan itu intinya adalah siapa yang mau disembah. Kalau kita memilih menyembah Tuhan, maka caranya, harinya itu ya sesuai dengan Tuhan.
Kalau kita memilih menyembah setan, ya caranya, harinya itu pun sesuai dengan setan. Walaupun dibungkus dengan kitab suci. Jadi ini saja yang perlu kita pahami baik-baik ya, supaya kita boleh memahami dan tidak tertipu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali kepada semua rekan konsep. Baik, terima kasih, Rekan Bardosi. Terima kasih, Pendeta Muda Riki Moal yang sudah menyampaikan ringkasan materi. Terima kasih Pendeta Abigail Sioming, terima kasih Pendeta Maro Papasitorus yang sudah ada. Terima kasih untuk para sahabat konsep yang sekarang ini sudah tergabung di dalam diskusi ini, dan juga yang mungkin nanti akan menyaksikan pelajaran pada minggu ini. Dan kita akan bertemu lagi, berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan pada jam yang sama untuk mempelajari materi Allah dan tanda binatang bagian yang kedua. Dan pada saat ini saya memohon untuk Pendeta Abigail Sioming untuk membawakan doa tutup. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah pelajari Kau sempurnakan, agar kami benar-benar dapat mengerti, memahami, terlebih menguatkan iman pengharapan kami, agar kami semakin mengasihi Tuhan, semakin bersungguh-sungguh dalam hidup kami, taat terhadap perintah-perintah Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini, maupun seluruh sahabat-sahabat konsep, saudara-saudara kami yang menyaksikannya. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, dan kami boleh mengikuti kembali pelajaran-pelajaran berikutnya di waktu mendatang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan pada pelajaran yang ke-12. Tuhan berkati kita semuanya.